Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan uji hipotesis deskriptif dengan uji t-test ya, atau uji T. Nah, kita lihat sedikit tentang hipotesis deskriptif. Jadi hipotesis deskriptif ini merupakan sebuah dugaan berkaitan dengan dugaan atau asumsi tentang sebuah nilai dari sebuah variabel mandiri. Jadi kata kuncinya itu variabel mandiri. Jadi kita ingin melihat apakah variabel ini memiliki asumsi terhadap variabel ini benar atau tidak. Jadi kita tidak membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain ataupun melihat hubungan antara variabel. Kita hanya melihat satu variabel saja dan kita ingin menunjukkan apakah sebuah dugaan, asumsi atau hipotesis tentang variabel tersebut benar atau tidak. Nah, dengan kata lain kita juga bisa mengatakan jika variabel ini merupakan sampel dari sebuah populasi, juga bisa menguji apakah karakteristik atau hipotesis terhadap sampel ini merefleksikan hipotesis atau mengasumsikan karakteristik yang sama dengan populasinya. Seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan uji analisis hipotesis deskriptif, kita perlu menyusun hipotesis itu sendiri. Dalam sebuah penelitian biasanya akan terdapat pertanyaan penelitian yang jawaban sementara dari pertanyaan penelitian itu merupakan hipotesis penelitian yang akan diuji melalui pengujian statistika. Nah, contohnya seperti ini, jika ada sebuah penelitian yang merumuskan sebuah permasalahan terkait dengan skor UKBI siswa di sebuah sekolah, ya. Pertanyaan penelitian seperti yang bisa dilihat di redaksi ini, apakah nilai rata-rata skor UKBI siswa di sekolah A sama dengan 535? Nah, maka hipotesis yang bisa disusun untuk penelitian tersebut bisa terlihat di bawahnya. Jadi di sini ada dua jenis hipotesis, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu sejalan dengan pertanyaan penelitian. Jika di pertanyaan penelitiannya itu ditanyakan apakah sama dengan nilai tertentu, maka di hipotesis nol pun sejalan dengan itu. Jadi hipotesisnya atau dugaan sementaranya itu bahwa nilai UKBI siswa di sekolah A itu sama dengan 535. Nah, hipotesis alternatif itu kebalikannya. Jika hipotesis nol itu sama dengan nilai tertentu, hipotesis alternatif berarti tidak sama dengan nilai tertentu. Nah, ini jenis hipotesis ini sebetulnya ada istilah lain, yaitu dengan hipotesis dua ujung atau hipotesis two-tailed, ya. Dan nanti ada hipotesis satu ujung atau one-tailed dan sejenisnya. Tapi sebetulnya dengan melakukan hipotesis dua ujung ini, itu sebetulnya sudah cukup didapatkan kesimpulan yang kuat tentang uji statistikanya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka dikumpulkanlah data nilai UKBI dari 100 siswa di sekolah A. Nah, ini adalah data sampel dari seluruh siswa yang ada di sekolah A. Jadi kita akan menguji apakah data sampel ini merefleksikan populasinya. Seperti itu. Nah, data ini akan kita uji menggunakan program JASP. Nah, kita akan uji dengan program JASP. Jadi kalau di SPSS biasanya mungkin kalau hitungan manual kita harus mengurutkan dulu datanya. Tapi untuk di JASP atau kalau menggunakan software ya, program, kita tidak perlu mengurutkan datanya. Nah, tapi sebelum kita mulai menganalisis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketentuannya itu terkait jenis data yang dipakai. Jadi untuk uji T ini, one sample t-test itu, itu merupakan uji statistika parametrik. Nah, dan uji statistika parametrik ini ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan uji statistika parametrik. Pertama, dari jenis datanya itu harus menggunakan jenis data interval atau rasio. Nah, jadi datanya ini, kalau datanya nominal atau
ordinal itu berarti tidak bisa kita kategorikan, kita tidak bisa kita lakukan uji dengan one sample t-test. Nah, yang kedua, syaratnya itu adalah datanya harus berdistribusi normal. Ini akan kita lakukan uji normalitas juga sebelum melakukan uji T. Dan yang terakhir, nilai signifikansinya untuk mengetahui apakah tadi hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Nah, itu akan didasarkan pada nilai signifikansi yang tertera di layar. Jadi ini kurang lebih nilai signifikansinya sebetulnya sama untuk uji normalitas maupun untuk uji T seperti itu. Nah, kita akan olah datanya dengan program JASP. Jadi seperti yang mungkin harus diketahui sebelumnya, untuk menyiapkan program mengolah data dengan program JASP ini, kita perlu mengubah data yang kita miliki dari format Excel ke format CSV atau TXT. Ya. Jadi kita akan simpan dulu ini ke dalam bentuk CSV. Di sini ada CSV, delimited. Oke, kita akan simpan datanya. Nah, ini sudah tersimpan dalam bentuk CSV. Oke, kemudian setelah datanya tersimpan, kita akan input dengan input di dalam JASP. Kita buka folder tempat menyimpan nilainya. Ada nilai UKBI dari siswa di sekolah A. Akan simpan di sini dan akan muncul data seperti ini. Nah, data yang kita pakai ini ada di kolom pertama, UKBI sekolah A ya. Nah, untuk uji T ini atau t-test itu kita akan menemukannya di logo atau mungkin di gambar yang kedua ada t-test. Kalau kita klik gambarnya, di situ ada beberapa pilihan ya. Di bagian classical itu ada one sample t-test di pilihan ketiga. Kita akan gunakan uji itu untuk hipotesis deskriptif ya. Dan kita akan mendapatkan data ini. Di sini ada 2 data yang terambil, itu tidak apa-apa, bisa dihiraukan saja. Ya. Dan kita akan input data ini, tinggal kita pilih datanya UKBI sekolah A tadi, yang sudah ada data nilai UKBI-nya. Kemudian kita klik tanda panah di tengah dan masukkan ke kolom variabel. Nah, ini sebetulnya kalau kita perhatikan di kolom sebelah kanan sudah terdapat hasil uji T-nya ya. Nah, ini kalau kita perbesar akan terlihat seperti ini, one sample t-test. Nah, tapi ini sebetulnya hasilnya ini masih perlu diproses ya. Jadi ada hal penting yang perlu diperhatikan juga di sini. Ketika kita akan melakukan uji T, kita harus mengisi test value-nya dengan nilai yang akan diujikan. Ya. Biasanya itu dengan rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat tadi di pertanyaan penelitian, apakah skor UKBI siswa itu sama dengan 535? Nah, maka 535 itu merupakan test value-nya. Dan test value itu akan kita input di bagian ini, di kolom test value yang ada di kolom sebelah kiri ya. 535. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan hasil sebelah kanan akan didapat hasil seperti ini. One sample t-test, di situ ada p-value 1.00 ya. Nah, tapi sebelum melihat hasil ini, sebetulnya ada hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, seperti tadi disebutkan ya, bahwa kita tadi kalau jenis data sudah terpenuhi karena datanya merupakan data di sini data rasio ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah uji normalitasnya. Nah, untuk melakukan uji normalitas terhadap data ini, kita bisa memilih assumption checks yang ada di kolom sebelah kiri program JASP. Kita klik tulisan normality-nya ya, dan akan muncul hasil assumption checks di kolom sebelah kanan. Oke. Nah, ini yang akan kita lihat adalah nilai P-nya ya. Ada 0,06. Oke. Nah, ini sebetulnya dari hasil ini kita sudah bisa membuat kesimpulan tentang uji normalitasnya serta nilai signifikansinya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan deskripsi di sebelah kiri ya. Nah, ini tadi ketentuannya itu untuk uji normalitas terlebih dahulu ya, karena ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita menyatakan bahwa uji T-nya itu valid ya. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa datanya berdistribusi normal.
Nah, kalau kita perhatikan data ini, kita akan melihat bahwa di hasil JASP kita dapat p-value sebesar 0,06 ya. Nah, di sini ada ketentuan jika p-value-nya itu di atas 0,05 berarti datanya berdistribusi normal ya. Dan jika p-value-nya di bawah 0,05 berarti datanya tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan p-value-nya 0,6, nah berarti kita bisa menuliskan redaksinya seperti yang ada di bawah tabel ini ya. Karena p-value-nya menunjukkan nilai yang tidak signifikan dengan P0,06, maka disimpulkan bahwa data yang dimiliki ini berdistribusi normal. Oke, seperti itu ya. Jadi uji normalitasnya telah terpenuhi. Nah, hal kedua yang bisa kita simpulkan itu terkait uji T-nya atau one sample t-test-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, uji one sample t-test ini terkait dengan min ya. Jadi kita juga bisa menyatakan tabel statistika deskriptifnya, pengolahan data deskriptifnya. Tinggal cek bagian deskriptif ini ya. Kemudian kita akan menempatkan tabel deskriptif yang ada di bawah ini ya. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di kolom sebelah kiri ya. Ini untuk mengecek sebetulnya min yang ada di dalam data itu berapa ya. Kita juga akan melihat bisa melihat sinkronisasi dari jumlah datanya, standar deviasinya juga ya, dan standar errornya. Oke, nah kalau kita perhatikan di bagian deskripsi datanya, min-nya itu adalah 535. Di sini ada min 535 ya. Berarti itu yang kita uji ya. Sesuai dengan yang tadi kita simpan di dalam test value. Nah, berarti test value dengan min yang didapat dalam data itu sama betulnya. Sehingga kalau kita perhatikan uji one sample t-test-nya, p-value-nya adalah 1 ya, 1,00. Nah, ya. Ini kalau kita lihat lagi patokannya. Jika p-value-nya itu di atas 0,05, maka H0 diterima. Ya, sedangkan jika di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Gitu. Ya. Nah, karena tadi nilai P-nya itu adalah 1,00 ya, atau 1, berarti dia di atas 0,5, ya, itu artinya H0-nya, hipotesis 0-nya diterima. Atau dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa hipotesis bahwa nilai rata-rata skor UKBI siswa di sekolah A itu sama dengan 535 dapat diterima. Jadi hipotesis ini diterima, berarti benar bahwa nilai rata-rata UKBI siswa di kelas A adalah 535. Seperti itu. Ya. Nah, ini uji hipotesis deskriptif untuk menentukan apakah sebuah hipotesis atau dugaan terhadap suatu variabel mandiri itu benar atau sama ya, atau berbeda. Seperti itu. Oke, nah hal lain yang perlu diantisipasi terkait dengan uji hipotesis ini adalah kemungkinan adanya data yang tidak berdistribusi normal. Ya. Nah, jadi karena tadi setelah kita lihat di bagian ini, kita lihat bahwa ketentuan melakukan uji normalitas, uji hipotesis deskriptif dengan uji T itu data harus berdistribusi normal. Ya. Nah, jika tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis statistik deskriptif pun masih bisa dilakukan, tapi bukan dengan uji T atau bukan dengan one sample t-test. Ya. Contohnya misalnya kita akan menggunakan data yang berbeda. Kita akan ambil data yang lain. Ini terkait dengan masa studi. Ya. Oke, kita akan ambil data tentang masa studi. Kita akan melihat apakah masa studi apakah masa studi, jadi sebentar saya tuliskan dulu hipotesisnya. Ini hipotesis 2 ya. Hipotesis 2. Oke. Nah, jadi kita akan melihat untuk H0-nya itu bahwa
misalnya masa studi mahasiswa yang aktif berorganisasi adalah 9 semester, ya, atau sama dengan 9 semester. Nah, kita akan menguji hipotesis ini, ya. Ini adalah hipotesis HO-nya atau null hipotesisnya. Oke. Jadi ini HO-nya dan H alternatifnya adalah berarti tidak sama dengan 9 semester, ya. Oke. Nah, ini hipotesisnya. Jadi kita akan melihat data ini apakah benar masa studi mahasiswa itu 9 semester atau tidak sama dengan 9 semester, ya. Nah, ini sama seperti tadi kita akan lakukan uji one sample t-test, ya. Oke, kita simpan dulu datanya, kemudian kita simpan test value-nya karena di sini yang diujikan itu adalah 9 semester, berarti kita isi dengan angka 9 di sana, ya. Oke, kita sudah dapat hasilnya di sana di kolom sebelah kanan. Oke. Kita akan uji normalitasnya dulu, ya, dan kita akan lihat tabel deskripsi statistiknya, ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan data di sini untuk contoh yang kedua, kita dapat uji normalitas di angka 0,01. Nah, ya, kita akan lihat dulu. Nah, oke, ini ya. Jadi, jadi ketentuan tentang uji normalitas ini kita lihat dari p-value-nya, ya. Ternyata dari uji normalitas ini didapat bahwa p-value untuk data yang kedua itu di bawah 0,05, ya. Nah, jadi karena data di sini menunjukkan adanya nilai signifikan, terdapat nilai yang signifikan di uji normalitas, ya, yaitu di bawah 0,05, berarti ini menunjukkan bahwa datanya itu tidak berdistribusi normal, ya. Otomatis di sini tidak tepat kalau kita menggunakan one sample t-test untuk menguji data ini. Nah, yang akan kita gunakan terkait dengan data yang tidak berdistribusi normal ini adalah uji alternatifnya, yaitu di sini ada Wilcoxon sign rank, ya. Nah, kita akan menggunakan uji ini, ya. Jadi kita tinggal klik saja di bagian ini, ya. Dan bagian studentnya mau disimpan tetap boleh, mau dihilangkan juga boleh, ya. Nah, jadi kita ambil dua-duanya saja untuk perbandingan, ya. Nah, dan kita akan mendapatkan nilai P di sini dari Wilcoxon height, ya. Kalau tadi yang t-test itu ada di baris student, nah kalau yang Wilcoxon ini ada di baris kedua di sini 0,13 p-value-nya itu, ya. Nah, jadi meskipun datanya tidak berdistribusi normal, uji hipotesis deskriptif tetap bisa dilakukan, tapi dengan metode yang berbeda. Nah, dan yang akan kita jadikan patokan sama di sini di bagian p-value-nya, ya. Jika p-value-nya di atas 0,05 berarti H0 diterima, ya. Akan coba lihat dulu H0-nya tadi. Nah, di sini, ya. Jadi masa studi mahasiswa ini yang aktif berorganisasi sama dengan 9 semester, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan p-value-nya ternyata di atas 0,05 berarti H0-nya itu diterima, ya. Jadi meskipun datanya tidak berdistribusi normal, uji statistik deskriptifnya tetap bisa dilakukan, ya. Dan di sini dapat diperoleh nilai yang tidak signifikan, ya, berarti H0-nya diterima. Jadi memang benar bahwa studi mahasiswa yang aktif berorganisasi itu sama dengan 9 semester, ya. Jadi kalau kita perhatikan di tabel di tabel statistik deskriptifnya, di situ terdapat min sebesar 9,20, ya. Oke, nah di sini ada min 9,20, ya. Nah, berarti rata-ratanya adalah 9,20. Ya, kurang lebih ya berarti sekitar 9 semesteran. Berarti itu, ya.
Oke. Oh ya, hal lain yang bisa kita lihat di sini, terutama tadi terkait dengan uji normalitas, itu kita juga bisa melihat descriptive plotnya ya. Nah di sini ya descriptive plotnya. Nah jadi memang ternyata datanya kurang distribusi datanya kurang normal, gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini yang garis putus-putus itu adalah garis min-nya, ya. Sedangkan data yang dimiliki itu rata-ratanya ada di bulatan yang ada di sana, gitu ya. Yang garis vertikalnya itu adalah rentang standar rentang standar errornya, gitu. Jadi ini kurang pas biasanya, karena kalau normal itu harusnya yang bulatan ini pas di garis yang putus-putus. Misalnya kalau kita lihat data nilai yang tadi yang UKBI, nah kalau kita perhatikan kita masukkan descriptive plotnya ya. Nah, kita akan menemukan data yang seperti ini. Nah, ini kan berarti datanya berdistribusi normal seperti itu ya. Oke, jadi itu cara melakukan uji statistik deskriptif menggunakan program GISP, baik untuk data yang berdistribusi normal ataupun tidak normal. Terima kasih.